Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tabara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil mengungkap dugaan jaringan tindak pidana perjudian online internasional yang dikelola puluhan warga negara asing di Kota Batam. Satreskrim Polres Magelang Kota berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Anggota Polres Trenggalek melaksanakan latihan bela diri Polri periode pertama tahun 2026, sekaligus ujian kenaikan pangkat yang digelar di Gor Jualita Trenggalek. Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau melalui Subdit 5 Cyber berhasil mengungkap dugaan jaringan tindak pidana perjudian online internasional yang dikelola puluhan warga negara asing di Kota Batam. Para pelaku memanfaatkan media sosial Facebook melalui siaran langsung atau live streaming untuk menarik pemain. Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat tentang aktivitas mencurigakan di sebuah ruko di kawasan Sukajadi. Saat petugas melakukan pemeriksaan, sejumlah orang sempat berusaha melarikan diri melalui rooftop bangunan. Hasilnya petugas mengamankan 24 warga negara asing, terdiri dari warga Kamboja, Vietnam, Suriah, Republik Rakyat Tiongkok, dan Filipina. Dari hasil penyelidikan, lantai 1 dan 2 bangunan diduga digunakan sebagai tempat operasional perjudian online jenis lotre, sedangkan lantai 3 digunakan sebagai tempat tinggal. Para pelaku memanfaatkan media sosial Facebook melalui siaran langsung atau live streaming untuk menarik pemain. Mereka berperan sebagai host, customer service, operator, hingga pemain palsu untuk memberikan kesan permainan menguntungkan. Petugas juga melakukan pengembangan ke lokasi lain di Orchard Park Business Center dan menemukan perangkat komputer serta puluhan ribu kartu lotre bergambar naga. Barang bukti yang diamankan antara lain CPU, monitor, laptop, handphone, router Wi-Fi, dan kartu lotre yang diduga digunakan untuk operasional judi online. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tindak pidana perjudian dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Polda Kepri mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian online dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan melalui call center 110 atau kantor kepolisian terdekat. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Magelang Kota berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah. Pelaku berinisial MI, 22 tahun, warga Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, berhasil diamankan petugas setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap korban berinisial Z, 23 tahun. Peristiwa terjadi pada Minggu malam, 3 Mei 2026 di halaman sebuah outlet es krim. Motif penganiayaan dipicu rasa emosi. Tersangka setelah mengetahui tunangannya diduga dilecehkan oleh korban. Tersangka mendatangi korban dan langsung melakukan pemukulan secara berulang, serta menendang korban hingga mengalami luka serius pada bagian kepala. Akibat kejadian tersebut, korban sempat mengalami koma dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Namun, setelah beberapa hari dirawat, korban dinyatakan meninggal dunia pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam proses penyelidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan tersangka, 1 unit sepeda motor, serta flash disk berisi rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Tersangka berhasil ditangkap di rumahnya pada Jumat dini hari dan saat ini telah ditahan oleh Mapolres Magelang Kota. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan menjalani proses hukum lebih lanjut.
Dari Humas Polres Magelang, Kota, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korban anak di bawah umur. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf melaksanakan konferensi pers tindak pidana perdagangan orang atau TPPO anak di bawah umur. Kronologi dalam perkara ini yakni tersangka yang berinisial SAS 17 tahun 11 bulan yang diduga berperan mengajak dan merekrut korban anak untuk bekerja sebagai terapis plus-plus di Surabaya dengan iming-iming gaji sebesar 2 juta rupiah per minggu. Korban dalam perkara ini masing-masing berinisial R 15 tahun dan BA 14 tahun. Kemudian membujuk korban berangkat ke Surabaya serta membuatkan identitas palsu berupa KTP untuk mempermudah keberangkatan dan pekerjaan korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diberangkatkan dari Bandar Lampung menuju Surabaya pada 11 April 2026 dan ditempatkan di sebuah spa di wilayah Surabaya untuk bekerja sebagai terapis. Polda Lampung berhasil mengamankan korban bersama tersangka dan barang bukti dokumen kependudukan korban, tangkapan layar percakapan WhatsApp, bukti pemesanan tiket keberangkatan, KTP diduga palsu, 1 unit handphone milik tersangka. Kapolda Lampung mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak serta mewaspadai modus perekrutan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Polda Lampung berhasil mengungkap kasus penipuan online bermodus love scamming yang dikendalikan dari rumah tahanan kelas 2B Kota Bumi, Lampung Utara. Dalam kasus ini, total kerugian korban mencapai 1,4 miliar rupiah. Berikut informasinya untuk Anda. Polda Lampung menggelar konferensi pers pengungkapan kasus penipuan online bermodus love scamming yang dikendalikan dari Rutan Kelas 2B Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Konferensi pers dipimpin langsung Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Asegaf, dan dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Kristomei Sianturi. Kasus ini terungkap setelah Subdit Siber di Treskrimsus Polda Lampung menerima informasi terkait temuan 156 unit handphone milik warga binaan lapas yang digunakan untuk tindak pidana ITE. Para pelaku membuat akun media sosial palsu dan mengaku sebagai anggota Polri atau TNI untuk mendekati korban perempuan. Setelah menjalin hubungan, pelaku mengajak korban melakukan video call seks atau VCS yang kemudian direkam untuk memeras korban. Korban selanjutnya dihubungi oleh pelaku lain yang mengaku sebagai Propam Polri dan polisi militer TNI AD, serta mengancam akan menyebarkan rekaman apabila tidak mentransfer uang. Dari hasil penyelidikan, sebanyak 137 warga binaan ditetapkan terlibat dalam kasus ini, dengan total korban mencapai ratusan orang. Polisi menyita 156 handphone, pakaian dinas Polri, buku tabungan, kartu ATM, kartu Brizi, serta rekening penampung dari berbagai bank dan dompet digital. Polda Lampung menegaskan penyelidikan akan terus dikembangkan dan menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan online berkedok love scamming. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.